A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha 'aniyyun hamid. Ayat 12 menguraikan tentang salah seorang yang bernama Luqman yang dianugerahi oleh Allah SWT hikmah, sambil menjelaskan beberapa butir hikmah yang pernah beliau sampaikan kepada anaknya. Para ulama mengajukan aneka keterangan tentang makna hikmah, antara lain bahwa hikmah berarti mengetahui yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ia adalah ilmu yang didukung oleh amal dan amal yang tepat dan didukung oleh ilmu. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyarka la dzulmu adzim. Di ayat 13 dilukiskan pengalaman hikmah itu oleh Luqman serta pelestariannya kepada anaknya. Ini pun mencerminkan kesyukuran beliau atas anugerah itu. Wa wassaynal insanu biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'alai wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilal masir. Di ayat 14 tidak menyebutkan jasa bapak, tetapi lebih menekankan jasa ibu. Ini disebabkan karena ibu berpotensi untuk tidak dihiraukan oleh anak, karena kelemahan ibu berbeda dengan bapak. Di sisi lain, peranan bapak dalam konteks kelahiran anak lebih ringan dibanding dengan peranan ibu. Setelah pembuahan, semua proses kelahiran anak dipikul sendirian oleh ibu, bukan hanya sampai masa kelahirannya, tetapi berlanjut dengan penyusuan, bahkan lebih dari itu. Memang ayah pun bertanggung jawab menyiapkan dan membantu ibu supaya beban yang dipikulnya tidak terlalu berat, tetapi ini tidak langsung menyentuh anak, berbeda dengan peranan ibu. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba illa thumma illa marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini menjelaskan tentang pengecualian menaati perintah kedua orang tua, sekaligus menggarisbawahi wasiat Luqman kepada anaknya tentang keharusan meninggalkan kemusyrikan dalam bentuk serta kapan dan dimanapun. Kewajiban menghormati dan menjalin hubungan baik dengan ibu bapak menjadikan sementara ulama berpendapat bahwa seorang anak boleh saja membelikan buat ibu bapaknya yang kafir dan fakir minuman keras kalau mereka telah terbiasa dan senang meminumnya, karena meminum minuman keras buat orang kafir bukanlah sesuatu yang mungkar. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardal. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
Ayat tersebut menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat, serta amal-amal kebajikan yang tercermin dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar, juga nasihat berupa perisai yang membentengi seseorang dari kegagalan, yaitu sabar dan tabah. Wala tusa'ir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nasihat Luqman kali ini berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Materi pelajaran akidah beliau selingi dengan materi pelajaran akhlak, bukan saja supaya peserta didik tidak jenuh dengan satu materi, tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa ajaran akidah dan akhlak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Himasyika wa'dud min sautik inna angkara aswati la sautul hamir. Beliau menasihati anaknya dengan berkata, "Dan wahai anakku, di samping butir-butir nasihat yang lalu, janganlah juga engkau berkeras memalingkan pipimu, yakni mukamu dari manusia, siapapun dia, didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Tetapi tampillah kepada setiap orang dengan wajah berseri penuh rendah hati. Dan bila engkau melangkah, janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, tetapi berjalanlah dengan lemah lembut penuh wibawa. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan anugerah kasih sayangnya kepada orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan bersikaplah sederhana dalam berjalanmu, yakni jangan membusungkan dada, dan jangan juga merunduk bagaikan orang sakit. Jangan berlari tergesa-gesa, dan jangan juga sangat perlahan menghabiskan waktu. Dan lunakkanlah suaramu sehingga tidak terdengar kasar bagaikan teriakan keledai. Sesungguhnya seburuk-buruknya suara ialah suara keledai, karena awalnya siulan yang tidak menarik dan akhirnya tarikan nafas yang buruk.